Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Hari ini yang ditunggu-tunggu setelah Anies Baswedan dideklarasi oleh Partai Nasdem, sekarang giliran Demokrat insya Allah akan mendeklarasikan Anies Baswedan Capres di 2024. Seperti ini beritanya, Anies berkunjung ke DPP Demokrat Jumat. Ini hari ini, yakni Jumat besok hari ini. Dan bahkan dia mengatakan Anies Baswedan Capres Nasdem sambangi markas Demokrat besok. Ada apa? Mari kita tunggu besok ini. Setelah ini Anies Baswedan akan mengumumkan akan jumpa pers. Menurut catatan dari beberapa pendukung Anies Baswedan dan relawan-relawannya, Demokrat akan mendeklarasikan Anies Baswedan pada hari Jumat jam 10, dan ini menandakan bahwa konsistensi terhadap koalisi Demokrat, Nasdem, PKS benar-benar terwujud, walaupun cebong-cebong di luar sana sudah panik dan kepanasan hari ini, dan seolah-olah Demokrat tidak akan mendukung Anies Baswedan, dan bahkan menjadi trending di Twitter hari ini. Seperti ini di Twitter. Ini yang menjadi trending hari ini di Twitter, yaitu Anies Baswedan. Ini Anies hashtagnya. Dari Maudi Asmara, besok Anies Baswedan sambangi AHY di markas Partai Demokrat. Langsung deklarasi Anies Capres 2024 Mas Agus Yudhoyono. Yang setuju Demokrat capreskan Anies, beri tanda rewardnya guys. Besok Anies Baswedan sambangi AHY. Selalu dan selalunya bikin Jakarta tambah keren, dan masih ada yang tanya apa prestasi Anies Baswedan. Dan bahkan sejak Nasdem capreskan Anies, detail seleweran foto editan SP jenggotan pakai kopiah putih dan jidat hitam. Itu foto sudah hasil karya benih berudu yang sakit hati karena Nasdem capreskan Anies. Tapi kalau awak bilang kalian meriang, enggak ngaku cemanya kalian ini. Ya memang begitu banyak cebong-cebong di luar sana, dan bahkan orang yang tidak suka dengan Anies Baswedan kemudian digoreng habis-habisan, diedit, dan bahkan Nasdem dianggap kadrun. Nanti lagi Partai Demokrat juga dianggap kadrun. Inilah yang kemudian banyak sekali orang-orang di luar sana yang tidak suka dengan Anies Baswedan begitu. Ya iyalah, gak suka karena memang tidak mementingkan para oligarki. Dia mementingkan masyarakat, dia mementingkan masa depan Indonesia, dan bahkan orang yang hanya ikut-ikutan, ya begitu otaknya ini. Dan kemudian ada beberapa orang yang juga tokoh politik juga mendukung Anies Baswedan, dan bahkan besok ini insya Allah Anies Baswedan akan dideklarasikan. Dan bahkan kita tunggu aja hari ini, karena ini adalah hari Jumat, kita tunggu aja seperti apa yang sebenarnya deklarasi Anies Baswedan. Ini tentu menjadi catatan penting bagi kita bahwa pada hakikatnya hari ini adalah sebenarnya pasti mengarah kepada deklarasi itu. Mari kita baca beritanya seperti ini. Ini beritanya dikutip dari CNN Indonesia. Anies berkunjung ke DPP Demokrat Jumat. Ini hari Jumat sekarang. Dikutip dari CNN Indonesia, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diagendakan akan mengunjungi kantor DPP Partai Demokrat pada Jumat. Rencananya Anies berkunjung ke sana pada pagi hari. Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Demokrat Arzaki Mahendra Putra membenarkan kabarnya tersebut. Dan bahkan pentingnya Partai Demokrat Andi Malarangeng juga bicara demikian besok pagi. Tapi detailnya menyusul, kata dia. Belum diketahui apa saja agenda Anies saat berkunjung ke DPP Partai Demokrat besok. Belum diketahui pula siapa saja petinggi Partai Demokrat yang akan menyambut Anies dalam pertemuan. Sebelumnya pertemuan Nasdem resmi mendeklarasikan Anies sebagai capres di pemilu 2024. Deklarasi diumumkan secara langsung dan surya di kantor DPP Partai Nasdem pada hari Senin 3 Oktober 2022. Ini menandakan bahwa kalau melihat
dari beberapa berita yang dihimpun bahwa sama aja dengan berita-berita Partai Nasdem. Partai Nasdem mengundang Anies Baswedan, tahu tiba-tibanya mendeklarasikan Anies Baswedan karena relawan-relawan sudah tertuju pada ke sana begitu. 90% ini ada deklarasi antara Partai Demokrat dengan Anies Baswedan. Karena apa? Karena ini adalah masih tertutup ya hari ini, dan mari kita lihat jam 10 nanti bahwa ini menjadi deklarasi yang luar biasa, dan konsistensi Partai Demokrat, Partai Nasdem dan Partai PKS untuk mengusung Anies Baswedan selama ini benar-benar terwujud, benar-benar nyata. Entah walaupun ada gorengan-gorengan di luar sana yang menggoreng beritanya, yang menggoreng mengkadrun-kadrunkan, terus cebong-cebong sudah panik dan kepanasan hari ini melihat deklarasi ini. Dan bahkan partai-partai lain yang belum ada yang berkoalisi tapi tidak punya capres, ada capres tidak berkoalisi begitu. Inilah yang kemudian kehebatan Pak Surya Paloh dengan partai-partai yang berkoalisi dengan Partai Nasdem. Dan bahkan ini sebelumnya Partai Nasdem resmi mendeklarasikan Anies sebagai capres di pemilu 2024. Deklarasi diumumkan secara langsung oleh Surya di kantor DPP Partai Nasdem. Dan bahkan kami titipkan perjalanan bangsa ke depan, insya Allah Anies terpilih nantinya pimpin bangsa, jadi bangsa lebih bermartabat, kata Surya. Sejauh ini Nasdem tengah menjajaki koalisi dengan Demokrat dan PKS, dua partai yang disebut terakhir pun menyambut baik ketika Nasdem mendeklarasikan Anies sebagai calon presiden di 2024. Wow, keren sekali ini. Dan bahkan akan tetapi mereka belum resmi membentuk koalisi menghadapi Pilpres 2024. Penjajakan masih dilakukan. Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono juga belum mau bicara banyak koalisi ketiga partai. Koalisi itu penuh dengan misteri karena bukan hanya kita yang menentukan dan tidak semua dalam kendali kita. Kita hanya bisa terus berikhtiar, kata AHY. Tapi pada hakikatnya kalau kita merujuk pada ini, otomatis Demokrat 90% juga mendeklarasikan Anies Baswedan, juga mendukung Anies Baswedan begitu. Karena apa? Karena yang dinanti-nanti ini adalah tiga koalisi ini. Ini menjadi kekuatan besar bagi Anies Baswedan, dan bahkan sudah banyak para tokoh-tokoh yang mendukung Anies Baswedan saat ini. Dan bahkan lawan-lawannya seperti Prabowo, apalagi Puan Maharani, apalagi Ganjar sudah ketar-ketir menghadapi Anies Baswedan hari ini begitu. Karena sangat luar biasa sekali dukungannya. Ini orang-orang yang luar biasa, walaupun diterpa, dicegal, diseret dengan kasus korupsi Formula E, tetapi pada hakikatnya publik sudah cerdas, netizen sudah cerdas siapa sebenarnya di balik omongan-omongan oligarki yang membacking dari pihak KPK begitu. Ini menandakan besar di publik. Koalisi itu penuh misteri sini. Juru bicara PKS M. Khalid mengatakan masing-masing partai sudah mengajukan nama capres. Dia menyebut Partai Demokrat mengajukan nama Agus Harimurti Yudhoyono, sementara Nasdem mengusulkan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indra Parawansa. PKS yang berupaya nama diajukan antara lain Ahmad Herawan, Irawan Praitno serta Hidayat Nur Wahid. Selain ketiga tokoh tadi, ada pula nama Presiden PKS Ahmad Syaihu dan Wakil Ketua Majelis Syuro Muhammad Syihul Iman turut diajukan PKS sebagai cawapres ke calon koalisi. Yang penting berpotensi menang, yang paling punya kapasitas memimpin bangsa, yang paling mampu menyatukan seluruh elemen bangsa. Ini sangat luar biasa sekali ya, ketika mencari sosok wakil Anies Baswedan saat ini, tentu ini menjadi satu apresiasi sekali. Kalau beberapa tiga partai mengusulkan wajah pres Harimurti, AHY, terus kemudian Bu Khofifah, ada Pak Syaihu dan sebagainya, yang jelas Anies Baswedan akan memilih di mana gerbong yang sekiranya tidak tersentuh pemilihan Anies Baswedan. Suara-suara yang kecil mungkin bisa jadi di Jawa Timur atau di Jawa Tengah. Inilah yang kemudian akan mengambil sosok orang di salah satunya antara Prabowo, antara Bu Khofifah dengan misal dengan Ganjar atau siapa. Karena pada hakikatnya disinilah gerbong yang seharusnya Anies Baswedan berpikir panjang dalam strategi politik begitu. Ini sudah jelas menandakan bahwa capresnya akan tidak jauh dari situ.
Karena di Jawa Barat Anies Baswedan anggap sudah menang dalam suaranya, di Aceh, di Banten dan sebagainya sudah banyak yang menang. Tinggal di Jawa Timur dan Jawa Tengah yang memetakan nanti siapa yang punya atau tokoh-tokoh yang elektabilitasnya tinggi di Jawa Timur atau di Jawa Tengah. Pasti untuk melakukan perpecahan suara agar tidak fokus pada satu satu partai atau satu calon tertentu begitu. Dan ini sudah menarik sekali begitu. Dan bahkan dalam berita lain seperti ini, dikutip dari newsdetik.com, Anies Baswedan capres Nasdem sambangi markas Demokrat besok, yakni hari Jumat hari ini begitu. Dan bahkan yang saya baca di sini dikutip dari newsdetik.com Jakarta, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan menyambangi kantor DPP Partai Demokrat pada hari Jumat. Kunjungan Anies ke Demokrat ini merupakan yang pertama setelah diusung sebagai calon presiden capres di 2024 dan oleh Partai Nasdem. Perlu diingat bahwa ini ada kejutan lagi. Setelah deklarasi Nasdem, kini giliran Partai Demokrat untuk mendeklarasikan Anies Baswedan. Setelah itu ada PKS yang mendeklarasikan Anies Baswedan. Setelah itu akan berkumpul berkoalisi Partai Demokrat, Partai Nasdem, Partai PKS akan berkoalisi untuk mengusung capres Anies Baswedan. Ini sangat luar biasa sekali. Ini menarik agar dan bahkan cebong-cebong di luar sana sudah mulai panik kepanasan melihat situasi dan kondisi Anies Baswedan hari ini sudah deklarasi 2 partai, 3 partai dan bahkan menjadi satu kekuatan besar untuk Anies Baswedan. Dan bahkan di sini kunjungan Anies ke kantor DPP Partai Demokrat dikonfirmasi oleh Kabak Komstra DPP Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra. Dia belum menjelaskan apa maksud kedatangan Anies ke Demokrat. Ia mengatakan bahwa berdasarkan informasi yang didapat detik.com, Anies rencana akan menyambangi kantor DPP Demokrat pada pukul 9.30. Informasinya Anies Demokrat akan melakukan pertemuan terbuka. Belum jelas apa yang akan dibicarakan oleh Anies dan Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Setelah pertemuan, Anies akan melakukan konferensi pers di markas Partai Demokrat. Ini Nasdem usung Anies Capres 2024. Partai Nasdem sebelumnya resmi mengumumkan calon presidennya yang akan diusung 2024. Nasdem memutuskan untuk mengusung Anies Baswedan maju jadi capres untuk pemilu 2024. Pengumuman itu disampaikan langsung oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan di Nasdem Tower, Jakarta Pusat pada hari Senin Oktober 2022. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan hadir dalam deklarasi capres Nasdem itu. Surya Paloh meyakini anak-anak bangsa saat ini baik. Nasdem katanya memilih yang terbaik karena dia yang memutuskan sosok Anies Baswedan yang dipilih. Inilah kenapa akhirnya Nasdem melihat seorang sosok Anies Rashid Baswedan. Kami mempunyai keyakinan pikiran-pikiran dalam perspektif baik secara makro ataupun mikro sejalan, kata Surya Paloh. Sangat luar biasa sekali ya. Jadi yang ditunggu-tunggu kemarin itu yang jelas bahwa ini adalah deklarasi Anies Baswedan oleh Partai Nasdem. Dan sekarang yang ditunggu-tunggu lagi, Anies Baswedan akan datang kepada Partai Demokrat. Apa yang sebenarnya nanti di jumpa pers kita lihat dan saksikan bersama. Kalau memang itu adalah deklarasi, semakin kepanasan cebong di luar sana, semakin panik karena tidak punya pilihan lagi siapa yang mau dicalonkan. Pak Ganjar sudah masih abu-abu. Puan Maharani mungkin bisa berkoalisi dengan yang lain untuk menjadi popularitas dan elektabilitasnya semakin tinggi begitu. Karena ini adalah persoalan memilih calon pemimpin begitu. Tidak hanya sembarangan kita memilih. Kita tahu bahwa 10 tahun kita sudah punya pemimpin. Ya, publik bisa menilai itu sendiri. Dan bahkan dalam berita lain disebutkan dari CNN Indonesia, dia menyebutkan Anies soal rencana kunjungan Demokrat tunggu besok. Dikutip dari Jakarta CNN Indonesia, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tak menjawab lugas soal kabar dirinya bakal mengunjungi kantor DPP Partai Demokrat Jumat. Ia hanya meminta warga menantikan kebenaran kabar tersebut. Ini menjadi kejutan, surprise dari Partai Demokrat. Saat dikonfirmasi kembali mengenai apa yang akan dibahas, Anies menjawab singkat dengan menyatakan belum mengetahui agenda acara besok tersebut.
Dan bahkan wartawan juga sempat mempertanyakan apakah kunjungan besok terkait masalah pencalonan dirinya sebagai presiden. Anies menolak menjawab pertanyaan itu. Bisa jadi 99% kalau sudah diundang itu sudah menandakan ada kesepakatan mengusung Anies Baswedan capres di 2024. Berbeda dengan partai PSI begitu. PSI tiba-tiba mendeklarasikan Pak Ganjar tanpa sepengetahuan Pak Ganjar, tanpa sepengetahuan partai PDI, dan ini dibantah oleh Pak Ganjar. Akhirnya yang kemudian menjadi malu dan blunder ya partai PSI, dan bahkan Ibu Mega sudah mengingatkan partai-partai kecil ini seperti PSI ini. Wajarlah partai kecil memang seperti itu untuk nebeng-nebeng itu begitu kan. Dan bahkan sementara itu Ketua DPRD Partai Demokrat DKI Jakarta Mardiono juga membenarkan soal agenda Anies besok. Ia menyebut bahwa kunjungan Anies sebagai ajang silaturahmi politik dan sekaligus bisa jadi netizen menafsirkan ini adalah merupakan deklarasi. Tidak mungkin seorang Anies Baswedan datang ke sana untuk membahas terbuka begitu kalau tidak ada deklarasi ini. Wow, luar biasa, kita nanti jam 10. Sebelumnya Partai Nasdem resmi mendeklarasikan Anies sebagai capres di pemilu 2024. Deklarasi diumumkan secara langsung oleh Pak Surya Paloh di kantor DPP Partai Nasdem. Sejauh ini Nasdem tengah menjajaki koalisi dengan Demokrat, PKS, dua partai yang disebut terakhir pun menyebut baik ketika Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan. Akan tetapi mereka belum resmi bentuk berkoalisi menghadapi Pilpres 2024. Walaupun belum resmi, tetapi banyak isu yang beredar bahwa akan memberikan satu tindakan bahwa ini adalah soal mengusung capres di 2024. Wakil bisa menyusul. Kira-kira seperti itu pandangan, dan bahkan PKS juga mengusulkan banyak begitu. Akhirnya dari partai ini, kalau Bu Hovifah benar-benar menjadi wakil, ini luar biasa. Dan bahkan partai-partai di Jawa Timur akan mendukungnya begitu. Dan ini menjadi catatan penting kepada Anies Baswedan dan Bu Hovifah yang siap-siap akan dideklarasikan bersama PKS, Demokrat, dan Partai Nasdem. Dan bahkan hari ini di Twitter sangat ramai sekali perbincangan ini seperti ini. Ini yang menjadi trending topik hari ini. Mari kita baca komentar-komentar netizen seperti ini. Ini setelah Pak Surya Paloh, sekarang deklarasi Anies Baswedan Demokrat. Perlunya adaptasi dalam berkoalisi, membangun komitmen bersama, jangan sampai memilih partai paduan suara. Nah, emang kalau Nasdem aja gak bakal ngangkat wak-wak. Semoga berjalan lancar. Semoga jalan terbuka lebar untuk menyatukan Pak Anies dan Mas Ahaye. Lebih tepat, lebih baik Anies Ahaye. Sehat selalu orang terhebat Bapak Anies Baswedan dan Pak Ahaye. Yes, Indonesia sudah punya pemimpin yang amanah. Ini nggak usah diurusin banjirnya termasuk tewasnya 3 murid warganya. Yes, good choice. Kalau kolam berudu terasa sangat panas. Ya, cebong-cebong tentunya seperti itu kan ya. Sehat selalu Pak Anies, semoga presiden ada waktunya ini. Kelebihan bayar, ini banyak yang mengkritik Anies Baswedan begitu, bagi yang pro dan kontra. Tetapi yang saya bacakan di sini adalah pro dan kontra begitu. Dan bahkan dukungan kepada Anies Baswedan sangat luar biasa sekali pada hari ini. Dan ini kemungkinan ada deklarasi Partai Demokrat. Mari kita tunggu, soalnya ini kalau kita melihat dari perincian beritanya itu sama dengan Partai Nasdem mengundang Anies begitu. Jadi mungkin ya bisa jadi menari ini begitu. Inilah yang kemudian di luar sana cebong-cebong itu banyak yang tidak suka sama sekali kepada Anies Baswedan karena panik di satu sisi, yang kedua memang ya otaknya memang kebalik, terus kemudian kepanasan dan sebagainya. Ini menandakan bahwa hari ini kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap Anies Baswedan sangat luar biasa sekali. Ditunggu-tunggu nanti pendeklarasian Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan oleh Partai Demokrat ini. Jadi gini, macet dan banjir di Jakarta akan lebih mudah diatasi jika Anies jadi presiden. Itu adalah konteks. Dan bahkan sejumlah akun di media sosial membincangkan kembali berita Koran Tempo edisi Sabtu, ihwal adanya dugaan pemaksaan oleh pimpinan KPK agar Anies Baswedan segera ditetapkan sebagai tersangka. Ya memang banyak yang monover diri sendiri demi kepentingan oligarki itu sendiri begitu. Dan pada hakikatnya kalau kita melihat ini, ya Indonesia harus adil dan seadil-adilnya.
Mungkin kesimpulan kami adalah mari kita bersama-sama bergandengan tangan dukung anak bangsa yang punya segudang prestasi. Tentu kita melihat siapa yang punya prestasi begitu. Masa warga Indonesia dengan akal sehatnya sendiri tidak akan mendukung orang-orang yang punya segudang prestasi. Ini kan kebalik, berarti tidak mau Indonesia akan lebih baik begitu kan. Kalau menurut saya, mari kita dukung bersama-sama anak bangsa yang punya segudang prestasi, orang yang cerdas. Dan inilah yang kemudian sebagai cikal bakal untuk memajukan bangsa kita. Seperti Pak Surya Paloh bilang, bukan karena hanya partai, tetapi karena bangsa kita yang membutuhkan sosok Anies Baswedan. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.